Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bananaras, di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Saya sendiri di sini sebagai ketua. Nama saya Aditya Prasetyo dan ada 4 orang anggota saya lainnya. Yang pertama ada Amelia Oktaviani, Amelia Putri Salsabila, Rizka Fitria Rusadi, dan Siva Rahmatunisya. Kami dari kelas 44.4B01. Bisnis background. Usaha makanan ringan kekinian memang tengah banyak digemari. Rasa dan bentuknya yang unik telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta kuliner. Salah satu contoh makanan kekinian yang tengah banyak digandrungi masyarakat adalah olahan pisang, yaitu pisang nugget. Pisang yang mudah ditemukan dan tidak mengikuti musim menjadi alasan kenapa pisang sangat mudah diolah menjadi apapun. Namun ternyata masih banyak olahan pisang kekinian lain yang tak kalah enaknya. Pisang nugget awalnya dikenal sebagai jajanan ikonik dari Makassar. Biasanya menggunakan jenis pisang raja atau pisang tanduk, lalu digoreng menggunakan tepung panir agar pisang lebih bertekstur dan renyah di bagian luar. Namun, karena menggait pasar milenial, akhirnya pisang tadi diberi aneka macam topping. Biasanya topping yang digunakan beraneka jenis, mulai dari topping Oreo, coklat, keju, green tea, Milo, hingga Coco Crunch. Bahkan, serta pembuatan pisang nugget ini juga cukup sederhana dan mudah. Hanya perlu menyediakan pisang raja atau tanduk, tepung terigu, telur, tepung kanji atau sagu, susu bubuk, serta gula dan garam. Visi dan mission statement-nya adalah dari Bananaras. Yang satu, visi. Menjadi pisang nugget sebagai produk makanan yang dikenal masyarakat dengan berbagai rasa dan varian dan bentuk yang unik untuk memuaskan para konsumen. Misinya, misi dari bisnis pisang nugget ini adalah untuk membuat olahan makanan dari pisang ini semakin menarik dan banyak variannya, dan juga meramaikan macam kuliner di Indonesia, terutama dari bahan utama yaitu pisang. Struktur organisasi Bananaras. Pertama, di sini saya sebagai owner, dan saya dibantu oleh sekretaris saya, yaitu Amelia Oktaviani, dan juga ada bendahara, yaitu Siva Rahmatunisya. Di bagian pemasaran ada Amelia Putri, dan bagian dokumentasi ada Rizka Fitria Rusadi. Penjelasan struktur organisasi. Yang pertama, owner atau ketua bertanggung jawab sebagai mengkoordinasi usahanya. Yang kedua, sekretaris bertanggung jawab sebagai mencatat semua kebutuhan usaha. Yang ketiga, ada bendahara bertanggung jawab sebagai menghitung semua kebutuhan usaha. Lalu ada pemasaran bertanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemasaran. Lalu yang terakhir ada dokumentasi bertanggung jawab sebagai mendokumentasikan produk. Layout business model canvas. Next, key partners. Yang pertama ada toko buah, yang kedua toko plastik, ketiga ada digital printing. Key activitiesnya ada yang pertama menggunakan sistem perencanaan, yang kedua perhatikan bagian persediaan. Unique value proposition-nya yang pertama menggunakan pisang kepok atau pisang raja. Pisang ini memiliki rasa manis dan enak. Yang kedua, cocok sekali dijadikan cemilan saat santai di rumah. Yang ketiga, tekstur pisang yang empuk dan lembut ini banyak disukai. Yang keempat, bahan baku mudah dijumpai. Customer relationship-nya yaitu yang pertama ada penjualan menggunakan media sosial. Yang kedua membuka stand di bazar.
Customer segmennya ada remaja dan anak-anak. Channelsnya promosi melalui media sosial. Key resource-nya yaitu ada bahan baku, yang pertama pisang kepok, yang kedua terigu, yang ketiga gula, yang keempat tepung panir, yang kelima minyak goreng, yang keenam susu kental manis, ketujuh keju, kedelapan coklat batangan, dan kedelapan ada Oreo bubuk. Alat-alatnya yaitu 1 kompor, 2 wajan, 3 tabung gas, 4 tempat atau bungkus, kelima stiker, keenam sendok plastik. Cost strukturnya yaitu yang pertama biaya operasional, yang kedua promosi, yang ketiga gaji pegawai. Revenue streams-nya yaitu dana yang dimiliki dalam usaha ini adalah dari dana pribadi. Lalu ada financial plan. Yang pertama business preparation budget. Biaya tetapnya itu totalnya ada 100.000. Lalu biaya variabel itu totalnya 150.000. Biaya total sama dengan variable cost ditambah fixed cost sama dengan 150.000 ditambah 100.000, hasilnya 250.000. Next. Lalu ada break even point. Ada keterangannya, BEP, break even point, FC, biaya tetap, VC, biaya variabel, P, harga jual satuan, S, jumlah penjualan. Kapasitas produksi sama dengan yaitu 25 unit, harga jual 10.000 per unit, total VC 100.000 dan VC 150.000. Kapasitas produk 25 unit, harga jual 10.000, maka total penjualan 25 dikali 10.000, hasilnya 250.000. FC per unit sama dengan 100.000 per 25 sama dengan 4.000 per unit. VC per unit sama dengan 150.000 per 25 sama dengan 6.000 per unit. BEP sama dengan FC per P dikurang VC per unit. BEP per unit sama dengan 100 per 10.000 dikurang 6.000, hasilnya 25 unit. BEP rupiah, FC per 1 dikurang VC per S. 100.000 per 1 dikurang 150.000 per 250.000, hasilnya 250.000. Jadi, untuk mencapai titik impas dalam satu buah pisang nugget banana ras, harus terjual 25 unit dengan harga 10.000. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas bahwa dalam memilih suatu usaha itu, kita perlu mengetahui apa saja yang harus kita bisa ciptakan sendiri yang berhubungan dengan usaha yang akan kita kembangkan atau kita dirikan secara pribadi maupun kelompok. Lalu, kita harus benar-benar mengetahui peluang apa yang memiliki pendirian usaha yang utuh, sehingga usaha akan berjalan dengan baik dan berkembang. Usaha untuk pembuatan pisang coklat atau disebut banana ras ini adalah usaha yang bisa dikatakan masih usaha yang sangat kecil-kecilan, tetapi kami membutuhkan perencanaan yang sangat luas sehingga konsumen akan merasa puas untuk produk yang telah kami buat, serta agar pembuatan pisang coklat atau disebut banana ras ini bisa dijalankan sesuai dengan tindakan yang harus kami lakukan. Demikian hasil dari proposal yang kami buat. Semoga dapat menjadi acuan serta bahan pertimbangan dalam mendirikan suatu usaha yang akan dibentuk. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari teman-teman sekalian, bahkan dosen, serta orang tua berperan untuk pembentukan usaha yang kami buat ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.